warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap. Merdeka! 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 Saya bertanya, sudah merdekakah kita? Bapak Ibu sekalian, tenang. Untuk menjawabnya, mari kita pakai teori daripada ayahanda tercinta yang baru saja meninggalkan kita semua, yaitu ayahanda Profesor Azumardi Azra. Ya, beliau mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah. Apa yang beliau buat dalam sebuah teorinya yang bernama mafhum khilafah. Apa? Mafhum khilafah. Ini maksudnya adalah sebuah teori untuk menilai sikap seorang pemimpin saat ini yang memimpin Indonesia. Siapa? Sikap yang dimaksud adalah jika Anda ingin menilai Presiden Jokowi, maka menilainya, memahaminya dengan mengerti kebalikannya. Bagaimana? Kebalikannya. Contoh, ini contoh ya. Kalau beliau mengatakan anak-anak saya itu nggak suka politik, ya. Tapi yang terjadi bagaimana? Dua kerabatnya, anak kandungnya dan ya anak menantunya, kedua-duanya menjadi wali kota Solo dan Sumatera Utara. Betul? Dua contoh lain. Jika beliau mengatakan pada tanggal 16 Agustus 2022 bahwa APBN kita surplus ya 520 triliun, sehingga apa yang dikhawatirkan kenaikan BBM tidak akan terjadi. Betul? Namun apa daya, tidak cukup 1 bulan, tepatnya tanggal 3 September 2020, semua BBM naik 30%. Betul apa betul? Betul. Jadi itu teori dari Bapak Azumardi Azra. Akhir-akhir menjelang hayat beliau, alhamdulillah beliau menunjukkan kritisnya sebagai seorang guru besar. Betul? Doakan beliau ya. Bapak Ibu sekalian, kita di sini dalam rangka Tritura, ya. Kita sudah melaksanakan demo yang pertama. Apakah ada hasilnya? Ya. Apakah diperhatikan? Ya. Tidak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita bukan memberikan atensi bagi presiden kita. Kita bukan perhatiannya. Kita bukan kesayangannya. Beliau hanya mencintai kekuasaan. Betul? Oh. Saya mengatakan Tritura 1, ya, karena Tritura itu 3 tuntutan rakyat. Yang pertama, turunkan BBM. Betul? Betul. Jangan pernah menyetujui kenaikan BBM. Kenapa? Karena pada dasarnya seorang ya ahli daripada ekonomi mengatakan, ya Bapak Antonius Wibisono yang mengatakan bahwa sesungguhnya angka 520 triliun yang disebutkan oleh Bapak Jokowi tidak ditemukan dalam undang-undang APBN. Bohong atau bohong? Ya tidak ada. Yang beliau temukan hanya subsidi terbesar untuk energi, yaitu listrik dan LPG. Sementara BBM hanya 11 triliun. Berapa? 11 triliun. Kalau begitu kemana yang ratusan triliun itu? Bukankah ini bohong? Yang kedua, turunkan harga-harga. Bapak-bapak Ibu sekalian, saya sangat senang manakala kita demo begini saling bertukar informasi. Ya, seorang guru besar ahli gizi, Bapak Profesor ya Derajat Martianto, seorang guru besar gizi Fakultas Ekologi IPB menyatakan 1 dari 2 rakyat Indonesia tidak mampu membeli pangan karena mereka tidak memiliki akses ke sana. Kita terserang apa yang disebut dengan hidden hunger. Apa? Hidden hunger. Apa itu? Kelaparan tersembunyi. Jadi Presiden Jokowi jangan klaim dulu bahwa kita makmur. Tidak, itu salah semua. 50% rakyat Indonesia tidak mampu membeli pangan, dan itu sangat berpengaruh kepada kecerdasan, produktivitas, dan imunitas. Saya nggak usah panjang ya, tapi saya mau satu lagi. Yang ketiga, Tritura kita adalah tegakkan supremasi hukum. Bapak-bapak Ibu sekalian, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 23 koruptor dibebaskan bersyarat. Betul? Satu di antaranya yang terkenal cewek bernama Pinangki, mantan jaksa. Betul? Tapi kami teriris sebagai pengacara 3 daripada tersangka teroris ustadz terkasih kita, yaitu Ustadz Khalil Aufah, Ustadz Zen, dan Ustadz Hamid An-Najah. 3 beliau ditersangkakan terorisme.
Bayangkan merencanakan perbuatan jahat, persiapan dan perbantuan. Hari Rabu kemarin menjadi persidangan terpanas yang pernah ada. Ya, kami mengatakan kalian umat perhatian atau tidak dengan ulama? Perhatian atau tidak? Ya. Kalau begitu, di mana kalian saat kami membutuhkan? Saya ingin mengatakan, tunjukkan perhatian kalian dengan hadiri, datang ke pengadilan Jakarta Timur, penuhi pengadilan, betul? Bayangkan, kami memohonkan pemindahan tahanan dari sebuah rutan, ya, tak rutan kita bukan, kita nggak tahu, ya, rutan yang mirip kontainer, tanpa ada angin, tanpa ada kipas angin, tanpa ada AC. Ustadz kita sudah turun 12 kilo, bayangkan. Rugi bangsa Indonesia. Ketiga ustadz itu orang hebat, doktor lulusan luar negeri, otaknya encer. Ya, kau bikin ustadz kami seperti barang tak berharga. Kami tidak rela, oke? Oleh karena itu, kami minta doa Anda. Kami sedang mengupayakan sebuah penggantian majelis hakim. Kami akan lawan, tuh. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, kegiatan seperti ini tolong dari hari ke hari jangan semakin sedikit. Gugah tetanggamu, gugah saudaramu, gugah siapapun, termasuk polisi di dekatmu. Mereka sedang hilaf, sedang lupa, ya. Ustadz ini tidak satu tetes pun darah yang mereka tumpahkan, tidak satu rupiah pun uang Republik Indonesia yang dia makan. Bukan seperti Sambo, betul? Sambo itu apa? Polisinya polisi yang jelas-jelas 144 triliun, ya, anggaran sedemikian besar hanya menghasilkan polisi penjahat, betul? Saya kira saya nggak bisa berpanjang-panjang. Terima kasih, barakallahu fikum. Kita berharap dan berdoa jika para pemimpin ini tidak adil kepada rakyatnya, maka ya Allah ya Rabb, hancurkan mereka. Hancurnya. Muhammad Rizik Syihab. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.